Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Igusti Triani Putri dengan NIM 21095111123. Di sini saya akan membawakan materi mengenai peningkatan produktivitas babi Toraja melalui perbaikan pakan, sistem reproduksi, dan mutu produksi. Yang pertama yaitu latar belakang. Babi di Tanah Toraja memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat tinggi, terutama dalam upacara adat seperti rambu solo dan rambu tukak. Dengan harga bisa mencapai puluhan juta rupiah. Namun, peternakan babi masih menghadapi tantangan seperti pakan tidak efisien, mutu karkas tidak konsisten, reproduksi tidak terkontrol, dan bahkan belum adanya teknologi modern seperti inseminasi buatan. Maka peningkatan produktivitas melalui pendekatan ilmiah sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu pemberian pakan masih tradisional sehingga tidak terukur secara nutrisi. Dan yang kedua yaitu penyusunan ransum belum disesuaikan dengan fase pertumbuhan babi. Dan yang ketiga, mutu karkas dan daging babi tidak konsisten karena pengelolaannya yang berbeda-beda. Dan yang keempat yaitu reproduksi babi belum dikelola dengan baik, sehingga angka kelahiran tidak maksimal. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu teknik inseminasi buatan, belum diterapkan secara luas di Toraja. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, menganalisis pola pemberian pakan dan pemeliharaan babi Toraja. Dan yang kedua, memberikan rekomendasi penyusunan ransum yang efisien dan ekonomis. Yang ketiga, mengkaji mutu karkas dan daging babi lokal. Yang keempat, mempelajari sistem reproduksi babi dan penerapan teknologi inseminasi buatan. Dan yang terakhir yaitu memberikan solusi nyata untuk meningkatkan produktivitas peternakan babi di Toraja. Pada umumnya, peternak babi di Toraja Selanjutnya yaitu ransum babi. Ransum adalah campuran bahan pakan yang disusun sesuai kebutuhan ternak. Untuk babi Toraja, ransum bisa disusun dari bahan lokal yang mudah didapat seperti yang pertama dedak halus dapat kita presentasikan 40%, dan yang kedua ubi kayu fermentasi dengan persentase 30%, dan yang ketiga ampas tahu dengan persentase 20%, dan yang keempat atau yang terakhir vitamin dan mineral alami yaitu dapat kita ambil dari abu dapur atau garam dengan persentase 10%. Selanjutnya yaitu karkas dan mutu daging babi. Yang pertama itu ciri karkas babi Toraja. Babi Toraja identik dengan lemak tebal dan disukai masyarakat adat. Dan yang kedua yaitu daging berwarna merah muda dan tidak pucat. Dan yang ketiga aroma gurih karena pakan alami sehingga tidak berbau tajam. Dan yang kedua faktor yang mempengaruhi mutu karkas. Yang pertama ada kualitas pakan dan usia potong. Dan yang kedua kesehatan dan genetik babi. Dan yang ketiga penanganan pasca potong yaitu penyembelihan, pengulitan dan lain-lain. Dan yang ketiga masalah. Tidak semua babi menghasilkan karkas berkualitas karena perbedaan sistem pemeliharaan. Selanjutnya solusi. Yang pertama, standarisasi pemberian pakan. Yang kedua, penentuan usia potong ideal yaitu 8-10 bulan. Dan yang terakhir, edukasi tentang teknik pemotongan yang bersih dan efisien. Selanjutnya yaitu reproduksi dan perkembangbiakan babi.
Yang pertama, siklus reproduksi babi. Babi betina birahi setiap kurang lebih 21 hari. Dengan masa kehamilan 114 hari, yaitu 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Dalam satu kali melahirkan, bisa mencapai 6-12 anak. Kemudian masalahnya, peternak belum mampu mendeteksi tanda birahi dengan tepat. Dan tidak ada pencatatan siklus reproduksi. Dan yang terakhir, tingginya angka kematian anak babi pasca lahir karena suhu dingin dan sanitasi buruk. Seperti yang kita tahu sendiri, di daerah Toraja, yaitu daerah dengan suhu tinggi atau suhu dingin. Yang terakhir yaitu solusi. Pelatihan pendeteksian birahi. Dan yang kedua, Yang terakhir solusi. Yang pertama, pelatihan pendeteksian birahi. Dan yang kedua, menyediakan pencatatan manual atau aplikasi sederhana. Dan yang terakhir yaitu penggunaan lampu penghangat untuk anak babi saat lahir. Selanjutnya yaitu teknik inseminasi buatan. Manfaatnya, peternak tidak perlu memelihara pejantan dan genetik babi bisa ditingkatkan. Contoh dengan menyilang babi Toraja dengan Landrace atau Yorkshire. Dan yang terakhir, reproduksi lebih efisien dan terencana. Kemudian tantangannya, yang pertama kurangnya tenaga teknisi IB di Toraja. Yang kedua, minimnya pelatihan bagi peternak lokal. Dan yang ketiga, akses terhadap semen beku masih terbatas. Dan yang terakhir yaitu solusinya. Yang pertama, pelatihan teknik IB oleh Dinas Peternakan Daerah. Dan yang kedua, pendirian bank semen babi di tingkat kecamatan. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan university atau lembaga peternakan. Selanjutnya itu kesimpulan. Peternakan babi Toraja memiliki potensi ekonomi dan budaya yang sangat besar. Namun, masih menghadapi kendala teknis dalam manajemen pakan, pemeliharaan, sistem reproduksi, dan mutu karkas. Dengan perbaikan 5 aspek utama, yaitu pakan, ransum, karkas, reproduksi, dan IB, peternakan babi Toraja dapat menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya itu saran. Ada beberapa saran. Yang pertama, yaitu peternak perlu diberikan pelatihan rutin mengenai nutrisi, manajemen reproduksi, dan teknik IB. Dan yang kedua, mahasiswa atau generasi muda Toraja dapat terlibat dalam inovasi peternakan modern berbasis lokal. Dan yang ketiga, yaitu pemerintahan daerah perlu mendukung program intensifikasi peternakan babi melalui penyediaan teknologi, pelatihan, ataupun akses pasar. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi antar peternak dalam bentuk koperasi atau kelompok ternak akan meningkatkan efisien produksi. Sekian materi yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menyimak sampai di akhir video.